Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Tahun 2005 membentang di hadapan Desi bukan sebagai lembaran baru, melainkan sebagai lubang hitam yang siap menelannya. Ia baru berusia 22 tahun, namun beban hidup yang ia pikul jauh melampaui usia kronologisnya. Sejak menikah pada usia belia, 16 tahun, di tahun 1999, Desi telah terperangkap dalam rantai besi yang ia kira adalah takdir, pernikahan dini yang berubah menjadi neraka. Suaminya, Bima, yang awalnya terlihat penuh pesona layaknya pemuda desa yang ambisius, perlahan mengungkap sisi gelapnya. Ambisinya yang membakar itu tidak diimbangi dengan kerja keras, melainkan diiringi pinjaman uang rentenir demi modal bisnis yang selalu gagal. Seiring menumpuknya lilitan hutang yang kian mencekik leher mereka, watak Bima berubah total. Desi ingat betul bagaimana caci maki dan bentakan menjadi sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang ia alami dimulai dari kekerasan verbal, menjatuhkan harga diri Desi di depan tetangga, sebelum akhirnya berlanjut pada kekerasan fisik. Bekas lebam yang harus ia tutupi dengan bedak tebal adalah monumen bisu atas kegagalannya dalam memilih pasangan hidup. Desi tidak punya siapa-siapa. Keluarganya telah mengucilkannya sejak ia nekat menikah muda, lari dari rumah demi janji cinta Bima yang ternyata palsu. Puncak kepahitan itu terjadi di awal tahun 2005. Setelah Bima menghajar Desi hingga ia tersungkur di lantai kayu, hanya karena Desi menanyakan tunggakan hutang pada rentenir, Desi sadar ia harus pergi. Ia tidak hanya takut pada Bima, tetapi juga pada rasa malu yang membelenggunya. Desi tidak memiliki keahlian atau ijazah, ia hanya punya tekad baja untuk melarikan diri dari penderitaan. Dengan hanya membawa beberapa helai pakaian lusuh dan sisa uang simpanannya yang tidak seberapa, Desi meninggalkan rumah itu, meninggalkan Bima, dan meninggalkan seluruh masa lalunya di desa. Ia tahu, langkahnya ini adalah janji suci pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan hidupnya diinjak-injak oleh orang lain, dan ia akan berjuang mati-matian demi harga dirinya. Desi merantau ke kota pinggiran, mencari pekerjaan kasar apa saja. Ia tidak berani mengambil pekerjaan yang menuntut ijazah atau keahlian. Akhirnya, ia menemukan pekerjaan sebagai pelayan di warung makan kecil. Uang hasil kerjanya, yang sangat minim, ia gunakan untuk menyewa sebuah kontrakan kecil yang kumuh di daerah yang jauh dari keramaian. Kontrakan itu sangat sederhana, hanya satu kamar tidur dan dapur kecil, terletak di belakang sebuah kompleks besar kos-kosan dan kontrakan. Disinilah, di tengah kegelapan yang pekat, Desi mulai mencoba membangun kembali fondasi hidupnya yang hancur, sepotong demi sepotong. Ia adalah Desi yang baru, perempuan yang dibentuk dari trauma, tetapi juga ditempa oleh kekuatan untuk bertahan hidup. Ia percaya, di balik semua kepahitan ini, Tuhan sedang menyiapkan jalan keluar, meskipun ia belum tahu bahwa jalan keluar itu justru akan membawanya ke dalam pusaran misteri yang jauh lebih menakutkan daripada KDRT dan lilitan hutang. Ia hanya ingin ketenangan, namun takdir telah menggariskan bahwa ia harus berhadapan dengan kegelapan yang sesungguhnya. Kontrakan yang disewa Desi adalah bagian dari properti luas milik seorang wanita kaya bernama Ibu Haji Hadijah, atau yang biasa dipanggil Ibu Haji saja. Kompleks properti ini sangat besar, terdiri dari deretan kontrakan kecil di bagian belakang, kos-kosan 2 lantai di tengah, dan rumah pribadi Ibu Haji yang mewah dan megah di bagian depan, dipagari tinggi dan selalu tertutup rapat.
Ibu Haji adalah seorang janda yang dikenal sangat kaya raya di kota itu, memiliki beberapa usaha dan selalu tampak khusyuk dengan ibadahnya. Jilbabnya lebar, dan ia selalu terlihat membawa tasbih. Namun, kekayaannya melimpah ruah itu, tanpa adanya suami atau anak yang terlihat mengelola, seringkali menjadi bahan bisik-bisik tetangga. Mereka berspekulasi bahwa kekayaan Ibu Haji diperoleh melalui jalan pintas yang tidak halal, rumor yang Desi coba abaikan karena ia hanya ingin fokus membayar sewa. Ibu Haji sendiri adalah sosok yang berwibawa namun dingin. Setiap kali Desi bertemu dengannya untuk membayar sewa bulanan, Ibu Haji hanya berbicara seperlunya dengan tatapan mata yang tajam dan menusuk. Matanya, terutama, selalu membuat Desi merasa tidak nyaman, seolah-olah mata itu tidak hanya melihat Desi di permukaan, tetapi menembus hingga ke dalam jiwa dan mengorek semua rahasia serta kepahitan masa lalu Desi. Tidak pernah ada kehangatan atau simpati yang keluar dari sosok Ibu Haji, meskipun ia selalu berbicara dengan intonasi yang lembut dan islami. Kontras ini membuat Desi selalu menjaga jarak. Ia tahu tempatnya, seorang penyewa miskin yang tidak ingin berurusan dengan pemilik properti yang berkuasa. Kehidupan Desi di kontrakan kecilnya berjalan monoton. Bekerja di warung makan sangat menguras tenaga, dan upahnya hampir selalu habis untuk sewa dan kebutuhan pokok. Ia selalu merasa lelah, tetapi lelah fisik jauh lebih baik daripada siksaan batin yang dulu ia alami. Desi sering merenung sendirian. Ia merindukan stabilitas, ia merindukan pekerjaan yang lebih layak, yang tidak membuatnya harus mencuci piring hingga tangannya lecet. Harapannya untuk memperbaiki nasib terasa semakin jauh setiap kali ia melihat rumah mewah Ibu Haji yang kontras dengan kontrakan kumuh tempat ia tinggal. Suatu sore, saat Desi sedang menyapu halaman kontrakan, ia melihat Ibu Haji keluar dari rumahnya. Tidak seperti biasanya, Ibu Haji terlihat sedang terburu-buru dan tampak kesal. Saat melewati Desi, Ibu Haji tiba-tiba berhenti. Ia menatap Desi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan itu, sekali lagi, sangat mengganggu. "Nak Desi, ya? Yang tinggal di kontrakan C7?" tanya Ibu Haji dengan suara yang lembut namun tegas. Desi mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Ia takut telah melakukan kesalahan. "Aku butuh bantuan di rumah." Pembantu yang baru lari, entah kenapa. "Kerjamu di warung makan itu tidak cukup, bukan? Mau bekerja di rumahku? Sebagai asisten rumah tangga, Art. Gaji per bulan cukup untuk sewa kontrakanmu dan masih ada sisa. Bagaimana?" Tawaran itu datang bagai mukjizat di tengah kesulitan Desi. Gaji yang ditawarkan Ibu Haji setara dengan 2 kali lipat upahnya di warung makan, dan yang terpenting, ia tidak perlu lagi khawatir soal sewa kontrakan. Dalam kesulitan finansial yang mendera, tawaran ini terasa terlalu sempurna untuk ditolak. Desi melihat ini sebagai kesempatan emas, sebuah penyelamat yang dikirimkan takdir. Ia tidak menyadari bahwa tawaran dari Ibu Haji ini bukanlah penyelamat, melainkan jembatan yang akan membawanya dari satu bentuk penderitaan duniawi menuju penderitaan spiritual yang mengerikan. Desi menerima tawaran Ibu Haji Hadijah tanpa pikir panjang. Keputusan untuk menjadi Art di rumah pemilik kontrakan tempatnya tinggal adalah langkah besar yang menjanjikan stabilitas. Ia langsung berhenti dari pekerjaannya di warung makan dan memulai tugas barunya. Rumah Ibu Haji ternyata jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar pagar yang tinggi. Rumah itu megah, dengan perabotan mahal bergaya Jawa klasik, namun anehnya selalu terasa sepi dan dingin. Tidak ada gelak tawa, tidak ada suara musik, hanya keheningan yang menyesakan, seolah-olah rumah sebesar itu tidak dihuni oleh makhluk hidup. Tugas Desi sebagian besar adalah membersihkan dan merawat rumah.
Ibu Haji tidak memiliki anak atau keluarga dekat yang tinggal bersamanya dan jarang menerima tamu. Hal ini membuat pekerjaan Desi terasa mudah dari segi intensitas, tetapi sangat berat dari segi psikologis. Desi sering merasa diawasi oleh keheningan itu sendiri. Meskipun Ibu Haji kaya raya, makanan yang disajikan di rumah itu sangatlah sederhana, dan yang lebih aneh lagi, Ibu Haji terlihat jarang makan. Ia seringkali hanya meminum teh hangat dan menolak makanan yang dimasak Desi. Ketika Desi bertanya, Ibu Haji hanya menjawab bahwa ia sedang menjalani puasa sunnah, tetapi kebiasaan ini terjadi hampir setiap hari, termasuk hari-hari di luar puasa wajib. Hal ini semakin menambah misteri seputar sosoknya. Desi sering mendengar bisik-bisik aneh dari para penyewa kos-kosan atau kontrakan lain tentang kekayaan Ibu Haji. Mereka mengatakan bahwa kekayaan itu didapat dengan cara yang tidak wajar, mungkin melalui pesugihan atau perjanjian gaib. Ada rumor yang mengatakan bahwa Ibu Haji memiliki kamar khusus di rumahnya yang digunakan untuk ritual tertentu. Desi selalu berusaha mengabaikan gosip ini. Ia telah berjuang keras untuk keluar dari lilitan hutang dan KDRT. Ia tidak mau lagi membiarkan pikirannya diracuni oleh hal-hal negatif. Ia hanya perlu fokus pada pekerjaannya dan mengumpulkan uang. Hubungan Desi dengan Ibu Haji tetap profesional dan dingin. Ibu Haji sangat memperhatikan kebersihan, namun ia memiliki peraturan yang sangat aneh terkait jam kerja. Desi harus datang bekerja tepat pukul 6 pagi dan harus segera pulang tepat pukul 5 sore. Ia tidak diizinkan berada di rumah itu pada malam hari dengan alasan Ibu Haji membutuhkan waktu privasi untuk beribadah. Peraturan ini terasa masuk akal, tetapi Ibu Haji mengucapkannya dengan nada yang hampir seperti ancaman, bukan permintaan. Meskipun demikian, stabilitas finansial yang didapat Desi berkat pekerjaan ini tidak ternilai harganya. Uang gajinya tidak hanya cukup untuk sewa kontrakan, tetapi juga ia gunakan untuk membayar cicilan hutang Bima yang lama. Ia bahkan mulai bisa membeli beberapa keperluan pribadi yang layak. Kehidupan Desi memang membaik secara materi. Ia mulai merasakan secercah harapan, seolah ia benar-benar bisa lepas dari bayangan pahit masa lalunya. Namun, di balik stabilitas itu, ada satu hal yang terusik dan membuat Desi penasaran. Ada satu tempat di rumah mewah Ibu Haji yang benar-benar terlarang untuk ia dekati, apalagi disentuh, sebuah kamar di ujung lorong belakang. Kamar itu selalu terkunci rapat, tidak pernah disentuh, dan tidak pernah dibersihkan. Kamar terlarang itu menyimpan keheningan yang berbeda dari seluruh isi rumah. Misteri kamar terlarang itu mulai mendominasi pikiran Desi. Kamar itu terletak di bagian paling terpencil dari rumah Ibu Haji, di ujung lorong yang hanya diterangi oleh sedikit cahaya remang-remang di siang hari. Pintu kamar itu terbuat dari kayu jati tua yang tebal, berwarna gelap, dan tidak memiliki jendela. Selalu terkunci, dan Ibu Haji selalu membawa kuncinya kemanapun ia pergi, bahkan saat beribadah. Peraturan Ibu Haji mengenai kamar itu sangat tegas, diucapkan seolah-olah itu adalah hukum yang tidak boleh dilanggar. Desi, kamar itu tidak boleh kau sentuh. Jangan pernah mendekat. Jangan pernah melihat ke arahnya terlalu lama. Itu kamar pribadi. Jika aku tahu kau melanggarnya, gajimu akan kupotong dan kau kupecat. Desi, yang hatinya telah lelah dengan kesulitan dan tekanan hidup, sangat takut kehilangan pekerjaannya. Ia berusaha keras untuk tidak memandang kamar itu, bahkan ia akan mempercepat langkahnya jika harus melewati lorong itu. Namun, rasa penasaran itu kian membesar, dipicu oleh keanehan-keanehan yang ia rasakan. Pertama, kamar itu terasa sangat dingin. Dinginnya berbeda dari dinginnya AC atau hawa ruangan biasa. Dinginnya menusuk,
seolah-olah energi di dalam kamar itu mengisap seluruh kehangatan udara di sekitarnya. Kedua, Desi seringkali mencium aroma aneh saat melewati kamar itu, terutama di pagi hari. Bukan aroma busuk, melainkan perpaduan antara bau amis darah yang sangat samar dan bau cuka yang asam, seolah-olah ada sesuatu yang dicuci dengan cuka di dalamnya, namun tidak pernah ia lihat. Aroma ini akan cepat menghilang, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk Desi merinding. Gosip dari para penyewa kos-kosan kembali menyeruak dalam benak Desi. Mereka mengatakan bahwa kamar terlarang itu adalah tempat Ibu Haji melakukan ritual pesugihan. Salah satu rumor yang paling santer adalah bahwa di dalam kamar itu tersimpan guci tanah liat yang berisi kepala manusia yang menjadi tumbal kekayaan Ibu Haji. Desi mencoba menyangkalnya, Ibu Haji adalah seorang haji, mustahil ia terlibat dalam praktik gelap seperti itu. Namun, keanehan-keanehan di rumah itu terus berakumulasi. Suatu hari, Desi secara tidak sengaja menjatuhkan sapunya dekat pintu kamar terlarang. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, pandangannya tak sengaja menyapu ke lantai kayu di bawah pintu. Ia melihat ada noda merah kehitaman kecil yang meresap di celah-celah kayu tepat di bawah pintu. Itu terlihat seperti noda darah yang sudah mengering. Jantung Desi langsung berdebar kencang. Ia buru-buru berdiri, mengambil sapunya, dan lari meninggalkan lorong itu. Kamar terlarang itu kini tidak lagi hanya sekadar misteri, melainkan pusat ketakutan dalam pekerjaan barunya. Desi tahu, ia tidak boleh menyelidiki lebih jauh. Masa lalunya telah mengajarkannya untuk tidak ikut campur dalam urusan orang berkuasa. Ia bertekad untuk menutup mata, menyelesaikan pekerjaannya, dan kembali ke kontrakannya untuk mencari ketenangan. Ia memiliki harapan baru yang harus ia jaga, harapan yang datang dalam wujud seorang pria sederhana yang belakangan ini mulai mengisi hari-harinya. Harapan ini jauh lebih penting daripada rahasia gelap Ibu Haji, atau setidaknya itulah yang Desi yakini saat itu. Ketenangan yang baru saja Desi dapatkan dari pernikahan keduanya ternyata hanyalah lapisan tipis yang dengan mudah terkoyak oleh gangguannya menjalar dari rumah megah Ibu Haji. Setelah menikah dengan Rio di akhir tahun 2005, teror halus itu mulai berani menyentuh kontrakan kecil Desi di C7. Kebahagiaannya, yang seharusnya menjadi perisai, justru menarik perhatian entitas yang bersembunyi di balik kekayaan Ibu Haji. Gangguan itu dimulai dengan sensasi yang paling akrab bagi Desi, bau amis dan cuka yang mencekik. Bau itu tidak lagi samar seperti yang ia cium di lorong kamar terlarang. Kini, bau itu muncul dengan intensitas penuh di dalam kontrakan mereka sendiri, terutama saat tengah malam hingga menjelang subuh, sekitar pukul 2 hingga pukul 3. Bau amis darah yang tajam, bercampur dengan aroma cuka yang masam, seolah-olah ada daging mentah yang dicuci dan ditinggalkan di sudut ruangan. Setiap kali Desi terbangun karena bau itu, ia akan panik, menyalakan lampu, dan segera membaui setiap sudut rumah. Namun, begitu lampu menyala, bau itu akan langsung lenyap, seolah ditarik kembali ke sumbernya, hanya menyisakan aroma karbol yang biasa. Selain bau, Desi juga mulai mengalami dingin yang ekstrim dan tidak wajar. Kontrakan C7 terletak di daerah tropis, dan malam hari seharusnya terasa hangat atau paling tidak sejuk. Namun, Desi seringkali terbangun dengan gigilan hebat, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah suhu di dalam kamar mereka tiba-tiba turun drastis. Ia akan mencari selimut tebal dan merapatkan diri pada Rio, tetapi dingin itu terasa gaib, dingin yang membawa serta aura kematian dan kehampaan. Rio, yang seorang buruh pabrik dan sangat lelah setelah bekerja, selalu tertidur pulas dan tidak pernah merasakan suhu ekstrim ini, atau setidaknya ia tidak terbangun karenanya. Ketidakmampuan Rio untuk merasakan atau mengakui gangguan itu menjadi masalah baru bagi Desi. Setiap pagi,
Ketika Desi bercerita tentang bau dan dingin yang ia rasakan, Rio akan merespons dengan rasa lelah dan skeptisisme yang frustrasi. Mungkin itu bau kotoran kelelawar di atap, sayang. Atau sisa-sisa pengiriman ikan tetangga. Kamu terlalu banyak berpikir, ujar Rio suatu pagi, suaranya dipenuhi rasa kasihan dan kelelahan. Masa lalu Bima dan hutang-hutang itu sudah selesai. Jangan biarkan pikiranmu sendiri menyiksaimu lagi, Des. Kamu capek. Rio percaya bahwa semua ketakutan Desi adalah manifestasi dari trauma KDRT dan tekanan finansial yang telah ia lalui. Rio melihat Desi tidak hanya sebagai istrinya, tetapi sebagai korban yang perlu disembuhkan. Keyakinan Rio ini, yang berasal dari niat baik, justru membuat Desi merasa semakin terisolasi. Desi tahu apa yang ia alami ini nyata. Itu bukan halusinasi, dan itu tidak ada hubungannya dengan Bima atau hutang. Ini adalah sesuatu yang gelap dari kompleks kontrakan itu sendiri. Desi mulai menghubungkan titik-titik itu, aroma yang sama, waktu yang sama, dini hari, dan lokasi. Kontrakannya berada di deretan paling belakang, dekat dengan rumah utama Ibu Haji. Rasa takut itu perlahan berubah menjadi kecurigaan yang dingin terhadap majikannya sendiri, Ibu Haji Hadijah. Bagaimana mungkin bau amis dan cuka, yang sangat spesifik dan identik dengan yang tercium di dekat kamar terlarang, bisa muncul di kontrakannya? Apakah ada koneksi gaib antara rumah mewah itu dengan seluruh properti? Atau lebih buruk lagi, apakah ada sesuatu yang mengawasi Desi dari rumah Ibu Haji? Sesuatu yang tahu bahwa Desi telah menemukan sedikit kebahagiaan dan kini ingin merusaknya? Desi berusaha untuk tidak memikirkan pekerjaan barunya di rumah Ibu Haji, tetapi semakin ia mengabaikannya, semakin parah gangguan itu. Malam itu, saat Desi berjuang melawan insomnia di atas kasur, ia mendengar suara tawa melengking itu lagi. Kali ini lebih jelas, diikuti dengan suara seperti sesuatu yang mencengkeram atap seng mereka dengan keras. Desi memejamkan mata erat-erat. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia takut. Ia takut kehilangan Rio, ia takut kehilangan pekerjaannya. Namun, ia lebih takut lagi jika kegelapan itu akhirnya menyeretnya kembali ke dalam penderitaan. Kondisi Desi memburuk drastis. Ia tidak bisa tidur, dan kelelahan itu mulai memengaruhi kinerjanya di rumah Ibu Haji. Piring-piring pecah, debu sering luput dari perhatiannya, dan matanya selalu sembab. Ibu Haji, yang terkenal sangat teliti, akhirnya menyadari perubahan itu. Suatu pagi, saat Desi sedang membersihkan lantai marmer di ruang tamu yang luas, Ibu Haji memanggilnya. Ibu Haji duduk di sofa beludru, mengenakan jubah panjang yang selalu tertutup, dengan tasbih di tangannya. Ruangan itu begitu sunyi hingga Desi bisa mendengar suara gesekan biji tasbih di jari Ibu Haji. Desi, ada apa denganmu? Kerjamu belakangan ini menurun. Kau terlihat sakit, tanya Ibu Haji, suaranya lembut, namun matanya tetap dingin dan mengamati. Kesempatan ini Desi gunakan untuk menceritakan apa yang terjadi di kontrakannya. Ia tidak menyebutkan kamar terlarang, ia hanya menjelaskan tentang bau amis dan cuka yang menusuk, serta suara kepakan sayap dan tawa aneh yang terjadi setiap malam. Desi berharap Ibu Haji akan menunjukkan sedikit rasa empati atau menawarkan solusi sebagai pemilik properti. Maaf, Bu Haji. Saya tidak tahu. Di kontrakan saya sering ada bau aneh, seperti bau darah. Dan ada suara-suara di atap. Saya kurang tidur, ujar Desi pelan, menundukkan kepala. Reaksi Ibu Haji sungguh di luar dugaan. Ekspresi wajahnya yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi datar dan keras. Tangan yang memegang tasbih berhenti bergerak. Bau darah?
Bau cuka? Ulang Ibu Haji, nadanya tidak lagi lembut. Ada nada ancaman yang terselip di balik suara pelannya. Mungkin kau hanya bermimpi. Kontrakan itu sudah lama berdiri, wajar jika ada tikus atau kelelawar. Tapi, Bu, baunya sangat kuat dan spesifik. Desi mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi Ibu Haji memotongnya dengan cepat dan tajam. Desi, kata Ibu Haji, menegaskan setiap suku kata. Kau harus berhenti membawa urusan di luar ke dalam rumahku, apalagi urusan pribadimu yang penuh trauma itu. Aku mempekerjakanmu untuk bekerja, bukan untuk berhalusinasi atau berbagi cerita horor. Lalu, Ibu Haji mendekat ke Desi, menurunkan suaranya hingga menjadi bisikan yang dingin dan tajam. Kau harus ingat, aku memberimu pekerjaan yang layak, aku memberimu tempat tinggal yang aman. Jangan sampai kau terlalu banyak bicara atau terlalu banyak ingin tahu. Fokus pada pekerjaanmu. Jika kau mulai mencari-cari hal aneh, aku bisa saja menganggapmu tidak waras dan memecatmu. Dan jika kau dipecat, kau harus segera meninggalkan kontrakanku. Peringatan itu begitu jelas dan menusuk. Desi merasakan teror yang lebih besar daripada ancaman Bima di masa lalu. Ancaman ini tidak hanya merenggut mata pencahariannya, tetapi juga rumah tangganya yang baru dimulai. Ia menyadari bahwa Ibu Haji tidak hanya marah karena kinerjanya menurun, tetapi karena Desi telah menyinggung subjek yang terlarang, sesuatu yang Ibu Haji berusaha tutupi. Setelah peringatan itu, Ibu Haji menetapkan aturan baru yang lebih ketat di rumahnya, terutama terkait lorong belakang. Desi kini diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan di area depan dan tengah rumah pada pukul 3 sore, 2 jam lebih awal dari biasanya, dan sama sekali tidak diizinkan masuk ke area lorong belakang setelah jam itu. Kamar terlarang itu seolah-olah semakin dilindungi oleh tembok tak terlihat yang menjulang tinggi. Desi kembali ke kontrakannya malam itu dengan perasaan hancur dan terperangkap. Ia tidak bisa lagi menceritakan ketakutannya pada Rio, karena ia takut Rio akan menganggapnya gila, sesuai dengan perkataan Ibu Haji. Ia juga tidak bisa berhenti bekerja, karena gaji itu sangat vital bagi kehidupan barunya. Ia terperangkap di antara teror malam di kontrakannya dan teror diam di rumah majikannya. Kondisi Desi memburuk drastis. Ia tidak bisa tidur, dan kelelahan itu mulai memengaruhi kinerjanya di rumah Ibu Haji. Piring-piring pecah, debu sering luput dari perhatiannya, dan matanya selalu sembab. Ibu Haji, yang terkenal sangat teliti, akhirnya menyadari perubahan itu. Suatu pagi, saat Desi sedang membersihkan lantai marmer di ruang tamu yang luas, Ibu Haji memanggilnya. Ibu Haji duduk di sofa beludru, mengenakan jubah panjang yang selalu tertutup, dengan tasbih di tangannya. Ruangan itu begitu sunyi hingga Desi bisa mendengar suara gesekan biji tasbih di jari Ibu Haji. Desi, ada apa denganmu? Kerjamu belakangan ini menurun. Kau terlihat sakit, tanya Ibu Haji, suaranya lembut, namun matanya tetap dingin dan mengamati. Kesempatan ini Desi gunakan untuk menceritakan apa yang terjadi di kontrakannya. Ia tidak menyebutkan kamar terlarang, ia hanya menjelaskan tentang bau amis dan cuka yang menusuk, serta suara kepakan sayap dan tawa aneh yang terjadi setiap malam. Desi berharap Ibu Haji akan menunjukkan sedikit rasa empati atau menawarkan solusi sebagai pemilik properti. Maaf, Bu Haji. Saya tidak tahu. Di kontrakan saya sering ada bau aneh, seperti bau darah. Dan ada suara-suara di atap. Saya kurang tidur, ujar Desi pelan, menundukkan kepala. Reaksi Ibu Haji sungguh di luar dugaan. Ekspresi wajahnya yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi datar dan keras. Tangan yang memegang tasbih berhenti bergerak.
Bau darah? Bau cuka? Ulang Ibu Haji, nadanya tidak lagi lembut. Ada nada ancaman yang terselip di balik suara pelannya. Mungkin kau hanya bermimpi. Kontrakan itu sudah lama berdiri. Wajar jika ada tikus atau kelelawar. Tapi, Bu, baunya sangat kuat dan spesifik. Desi mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi Ibu Haji memotongnya dengan cepat dan tajam. Desi, kata Ibu Haji, menegaskan setiap suku kata. Kau harus berhenti membawa urusan di luar ke dalam rumahku, apalagi urusan pribadimu yang penuh trauma itu. Aku mempekerjakanmu untuk bekerja, bukan untuk berhalusinasi atau berbagi cerita horor. Lalu, Ibu Haji mendekat ke Desi, menurunkan suaranya hingga menjadi bisikan yang dingin dan tajam. Kau harus ingat, aku memberimu pekerjaan yang layak, aku memberimu tempat tinggal yang aman. Jangan sampai kau terlalu banyak bicara atau terlalu banyak ingin tahu. Fokus pada pekerjaanmu. Jika kau mulai mencari-cari hal aneh, aku bisa saja menganggapmu tidak waras dan memecatmu. Dan jika kau dipecat, kau harus segera meninggalkan kontrakanku. Peringatan itu begitu jelas dan menusuk. Desi merasakan teror yang lebih besar daripada ancaman Bima di masa lalu. Ancaman ini tidak hanya merenggut mata pencahariannya, tetapi juga rumah tangganya yang baru dimulai. Ia menyadari bahwa Ibu Haji tidak hanya marah karena kinerjanya menurun, tetapi karena Desi telah menyinggung subjek yang terlarang, sesuatu yang Ibu Haji berusaha tutupi. Setelah peringatan itu, Ibu Haji menetapkan aturan baru yang lebih ketat di rumahnya, terutama terkait lorong belakang. Desi kini diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan di area depan dan tengah rumah pada pukul 3 sore, 2 jam lebih awal dari biasanya, dan sama sekali tidak diizinkan masuk ke area lorong belakang setelah jam itu. Kamar terlarang itu seolah-olah semakin dilindungi oleh tembok tak terlihat yang menjulang tinggi. Desi kembali ke kontrakannya malam itu dengan perasaan hancur dan terperangkap. Ia tidak bisa lagi menceritakan ketakutannya pada Rio, karena ia takut Rio akan menganggapnya gila, sesuai dengan perkataan Ibu Haji. Ia juga tidak bisa berhenti bekerja, karena gaji itu sangat vital bagi kehidupan barunya. Ia terperangkap di antara teror malam di kontrakannya dan teror diam di rumah majikannya. Setelah menerima peringatan dingin dari Ibu Haji, di bagian 7, Desi berusaha keras mematuhi aturan. Ia pulang tepat waktu, menghindari lorong terlarang, dan tidak lagi mengungkit soal gangguan pada Rio. Ia memilih untuk memendam ketakutannya, membiarkan kelelahan dan insomnia merenggut dirinya, asalkan ia tidak kehilangan pekerjaan dan rumah barunya. Namun, teror itu tidak peduli dengan kepatuhan Desi. Gangguan itu tidak hanya berlanjut, tetapi juga meluas secara fisik ke lingkungan di luar kontrakan C7. Desi mulai mendengar keluhan dari para penyewa kontrakan dan kos-kosan di sekitar areanya. Keluhan itu selalu sama dan berulang, hilangnya hewan peliharaan atau ternak kecil secara misterius. Pak Jono, yang memelihara beberapa ekor merpati balap di kandang belakang, tiba-tiba kehilangan 3 ekor merpati terbaiknya dalam semalam. Pagar kandang tidak rusak, dan tidak ada jejak yang ditinggalkan, seolah-olah merpati itu menguap begitu saja. Kemudian, Bu Santi di blok seberang menangis karena kucing kesayangannya, si Meong, hilang tanpa bekas. Kejadian ini terjadi berdekatan dengan area kontrakan Desi, area yang paling dekat dengan pagar belakang rumah mewah Ibu Haji. Desi, dengan naluri yang diasah oleh teror, mulai memperhatikan detail-detail kecil yang luput dari perhatian tetangga. Saat ia berangkat kerja pagi-pagi sekali, Desi sering mencium aroma amis dan cuka yang sangat kuat di dekat lokasi hilangnya hewan-hewan itu. Aroma itu adalah tanda tangan dari teror malam yang selama ini ia rasakan di kontrakannya sendiri.
Aroma itu tidak bertahan lama, biasanya akan menghilang sepenuhnya saat matahari mulai naik. Pada satu kejadian, seorang penyewa menemukan bangkai ayam milik tetangga lain di semak-semak belakang. Bangkai itu tidak berdarah, tetapi saat diangkat, terlihat jelas bahwa organ dalam ayam itu hilang sepenuhnya. Hanya tersisa kulit, bulu, dan tulang-tulang yang bersih, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap isi perutnya dari lubang kecil tanpa merusak bagian luarnya. Polisi atau petugas keamanan tidak pernah dipanggil, karena semua orang percaya itu ulah musang atau anjing liar. Namun Desi tahu, musang atau anjing tidak akan membersihkan mangsanya seefisien itu, dan anjing tidak akan meninggalkan aroma cukai yang masam. Saat Desi bekerja, ia memaksakan diri untuk menguping pembicaraan Ibu Haji. Ketika salah satu penyewa datang melapor dan meminta Ibu Haji memasang pagar kawat yang lebih tinggi, reaksi Ibu Haji selalu sama, santai, dingin, dan meremehkan. "Hewan buas itu biasa, Pak. Saya akan ganti rugi, tapi jangan terlalu khawatir. Yang penting manusia aman," kata Ibu Haji sambil tersenyum tipis, senyum yang bagi Desi terasa lebih menakutkan daripada kemarahan langsung. Desi menyadari, Ibu Haji tidak hanya tidak peduli, Ibu Haji melindungi makhluk yang menyebabkan semua kerugian itu. Kecurigaan Desi kini mengarah pada keyakinannya mengerikan, Ibu Haji menggunakan praktik gaib, pesugihan atau ilmu hitam yang menuntut tumbal darah atau organ dalam, dan kamar terlarang itu adalah markas dari entitas peliharaannya. Hilangnya hewan-hewan di sekitar kontrakan Desi adalah bukti bahwa entitas pemangsa yang terkait dengan bau cuka dan amis sedang berburu di area properti Ibu Haji. Dan yang paling menakutkan, area berburu itu semakin mendekat ke kontrakan C7, tempat Desi dan Rio tidur. Desi mulai menyadari bahwa ia telah pindah dari pernikahan yang penuh KDRT fisik ke lingkungan yang penuh KDRT gaib, di mana ia adalah saksi yang tak diinginkan dan mungkin target berikutnya. Malam harinya, saat Rio tidur pulas karena kelelahan kerja pabrik, Desi duduk di pinggir kasur, menggenggam erat tangan Rio, berjuang melawan insomnia. Ia bisa mendengar suara-suara aneh itu lagi, kepakan sayap yang berat, terbang rendah, seolah sedang mengintai. Desi kini yakin, untuk menyelamatkan dirinya dan Rio, ia harus melihat dengan mata kepala sendiri apa yang keluar dari kamar terlarang itu dan apa yang dilakukan Ibu Haji pada dini hari. Keputusan ini adalah titik balik. Dari korban yang ketakutan, Desi berubah menjadi penyintai yang nekat, siap mempertaruhkan pekerjaannya dan keselamatan dirinya demi mengungkap kebenaran yang mengerikan itu. Tekad Desi untuk mengawasi Ibu Haji tumbuh dari naluri bertahan hidup. Ia tidak ingin kehilangan kebahagiaan barunya karena makhluk yang ia yakini terkait dengan Ibu Haji. Desi mulai mengubah rutinitas tidurnya. Meskipun lelah setelah bekerja di rumah Ibu Haji dan mengurus Rio, ia memaksakan dirinya untuk tetap terjaga di malam hari. Target pengawasannya adalah rutinitas malam Ibu Haji. Berdasarkan aturan kerja, Desi tahu bahwa setelah pukul 17, Ibu Haji memasuki masa privasinya yang diklaim sebagai waktu ibadah. Namun, Desi mencurigai bahwa waktu itu digunakan untuk hal lain dan hilangnya ternak tetangga semakin membenarkan keraguannya. Desi menyuruh Rio tidur lebih awal dengan alasan kelelahan, dan Rio, yang memang kelelahan bekerja di pabrik, tidak menyadari kejanggalan itu. Sekitar pukul 1 dini hari, saat keheningan malam telah menyelimuti kompleks kos-kosan dan kontrakan, Desi mulai menjalankan misinya. Ia tidak bisa mendekati rumah utama Ibu Haji yang berpagar tinggi, jadi ia memfokuskan pengawasan dari kontrakannya yang memiliki celah kecil di pagar kayu yang memisahkan area kontrakan dengan halaman belakang rumah Ibu Haji. Di malam pertama pengawasan, Desi tidak menemukan apa-apa selain gelap dan sunyi. Malam kedua pun sama. Namun, di malam ketiga,
Desi melihat sebuah pola yang sangat aneh yang menegaskan dugaannya. Sekitar pukul 2.30 dini hari, saat bau cuka dan amis mulai menyeruak samar-samar di kontrakannya, tanda bahwa makhluk itu sudah dekat atau sedang beraksi, Desi melihat ada pergerakan di jendela belakang rumah Ibu Haji yang menghadap ke halaman belakang. Jendela itu biasanya tertutup rapat, tetapi malam itu, ia melihat bayangan Ibu Haji bergerak di balik tirai tipis. Tidak ada suara, tidak ada lampu yang menyala, hanya pergerakan bayangan yang tampak seperti sedang melakukan persiapan rahasia di tengah kegelapan. Kemudian, hal yang paling mengejutkan terjadi. Bayangan Ibu Haji tiba-tiba menghilang dari jendela. Desi menunggu dalam ketegangan. Sekitar 5 menit kemudian, Desi mendengar suara pintu berderit dari arah rumah utama, bukan pintu depan, melainkan pintu samping yang mengarah ke lorong kamar terlarang. Melalui celah pagar, Desi melihat sosok Ibu Haji keluar dari rumah. Namun, sosok itu tidak mengenakan pakaian ibadah yang biasa ia kenakan. Ibu Haji mengenakan pakaian hitam yang longgar, dan di tangannya, ia membawa sebuah wadah kecil yang terbuat dari tembikar atau periuk. Ibu Haji bergerak cepat dan senyap, berjalan menuju area belakang rumah yang sangat gelap, di mana biasanya ada peternakan kecil milik tetangga yang kini sudah sepi karena ternaknya hilang. Ibu Haji tidak melakukan ibadah. Ia melakukan ritual. Desi tidak bisa melihat detail apa yang dilakukan Ibu Haji di kegelapan itu, tetapi ia yakin Ibu Haji sedang meletakkan wadah tembikar itu di tanah. Desi mendengar gumaman pelan, bukan gumaman doa yang biasa ia dengar saat Ibu Haji salat. Gumaman itu terdengar seperti mantera dalam bahasa yang tidak ia kenali, berbisik, menyeret, dan terdengar kuno. Mantera itu berakhir dengan bunyi hentakan kecil ke tanah, seolah-olah Ibu Haji meletakkan sesuatu di bekas galian atau menancapkan benda tertentu. Anehnya, tepat setelah bunyi hentakan itu, menghilangnya bau amis dan cuka yang mulai menguat di kontrakan Desi. Setelah ritual singkat itu, Ibu Haji kembali masuk rumahnya melalui pintu samping dan menguncinya rapat-rapat. Seluruh proses itu berlangsung kurang dari 10 menit. Ibu Haji berjalan kembali dengan langkah yang terasa lebih ringan, seolah-olah ia baru saja mendapatkan energi atau menyelesaikan beban yang berat. Saat fajar tiba, Desi memberanikan diri mendekati area tempat Ibu Haji melakukan ritual. Ia menemukan bekas galian kecil di tanah, seukuran wadah tembikar yang dibawa Ibu Haji, dan di sana-sini terdapat sisa-sisa minyak yang lengket dan berbau rempah busuk yang menyengat. Minyak ini adalah minyak yang sama sekali tidak Desi kenal dalam urusan rumah tangga normal. Desi menyadari bahwa Ibu Haji tidak hanya tahu tentang gangguan gaib itu. Dia adalah pelaku dari semua keanehan yang terjadi, mungkin melakukan ritual tumbal baru untuk memelihara energinya yang entah mengapa mengganggu ketenangan Desi. Desi harus mencari tahu apa yang ada di dalam kamar terlarang itu, karena kamar itu adalah kunci yang menghubungkan Ibu Haji dengan kegelapan. Penemuan ini membuat Desi tidak lagi takut pada hantu, tetapi pada kekuatan jahat nyata yang dikuasai oleh majikannya sendiri. Ia harus menemukan bukti yang bisa diselidiki di siang hari. Penemuan bekas galian dan sisa minyak rempah busuk di halaman belakang Ibu Haji pada dini hari, bagian 9, mengonfirmasi kecurigaan Desi. Ibu Haji tidak hanya mengetahui, tetapi terlibat langsung dalam ritual-ritual yang memicu teror gaib di sekitar kontrakan. Namun, Desi masih kekurangan bukti yang kuat dan langsung menghubungkan ritual itu dengan kamar terlarang, sumber segala keanehan. Desi tahu ia harus mengambil risiko besar. Ia harus menantang larangan Ibu Haji untuk mendekati kamar tersebut demi mendapatkan bukti nyata. Pagi harinya, saat Ibu Haji sedang berada di teras depan menerima tamu, seorang pria berpeci yang tampak seperti dukun atau guru spiritual, Desi mengambil kesempatan langka tersebut. Ibu Haji biasanya tidak akan meninggalkan area dalam rumah.
Desi berpura-pura mengepel lantai lorong belakang. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah gendang telinganya akan pecah. Ia mendekati pintu kayu jati tebal yang selalu terkunci itu. Bau cuka dan amis darah yang samar kini kembali tercium, meskipun di siang hari. Ini berarti sesuatu telah terjadi di dalam kamar itu baru-baru ini. Desi tidak berani menyentuh kenop pintu. Ia hanya fokus pada lantai di sekitarnya. Dengan hati-hati, ia menggerakkan kain pelnya ke celah-celah kayu di bawah ambang pintu. Gerakan pelan itu mengungkap sesuatu. Terselip di antara celah kayu lantai, ada sehelai rambut panjang berwarna hitam legam. Rambut itu bukan seperti rambut biasa. Rambut itu tampak sangat halus, tetapi Desi merasa ada lapisan minyak atau lendir yang melapisinya, membuatnya terlihat mengilap dan terasa aneh saat Desi menyentuhnya dengan ujung jari. Rambut ini adalah rambut yang sama persis yang pernah ia lihat dan ia buang sebelumnya, tetapi kini lebih segar dan lebih banyak. Tak hanya rambut, di sudut lain pintu, Desi melihat noda aneh. Noda itu berupa cairan berwarna kekuningan yang agak kental, mirip getah, dan ketika Desi menciumnya dari dekat, sambil menahan napas, ia mencium bau yang sama persis dengan minyak rempah busuk yang ia temukan di bekas galian ritual semalam. Cairan itu meresap ke dalam kayu, dan Desi tahu, noda itu bukan berasal dari sisa makanan atau cairan rumah tangga biasa. Ia teringat kembali pada lendir berminyak yang ia temukan di dapur kontrakannya sendiri. Desi mengambil selembar tisu bersih, mengusap noda itu sedikit, dan menyembunyikan tisu tersebut di saku bajunya. Ini adalah bukti fisik yang ia butuhkan. Rambut itu, lendir kuning itu, dan bau cuka serta amis yang konsisten. Semua menunjuk pada praktik gelap dan misteri kamar terlarang. Ia menyimpulkan bahwa ritual yang dilakukan Ibu Haji pada malam hari, apakah itu berupa tumbal hewan atau peletakan benda tertentu, berasal dari kamar itu. Dan yang lebih mengerikan, sesuatu yang berminyak, berambut panjang, dan mengeluarkan bau amis itu keluar dari kamar terlarang untuk melakukan perburuannya, kemudian kembali sebelum fajar. Saat Desi buru-buru meninggalkan lorong itu, ia berpapasan dengan Ibu Haji yang baru saja selesai menerima tamu. Ibu Haji menatap Desi, matanya menyipit penuh kecurigaan. Lantai belakang sudah bersih, Desi? Kenapa lama sekali? Tanya Ibu Haji, nadanya dingin dan menginterogasi. Sudah, Bu Haji. Tadi ada kerak sedikit di sudut, jawab Desi, berusaha mengontrol detak jantungnya yang bergemuruh. Ibu Haji tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tatapan matanya mengikuti Desi hingga Desi kembali ke area dapur. Desi merasakan ancaman yang tak terucapkan. Ibu Haji tahu Desi sedang mencari tahu. Desi kini memiliki dua pilihan, menunjukkan bukti ini pada Rio dan nekat meninggalkan kontrakan, atau menunggu dan melihat apa yang sebenarnya keluar dari kamar terkunci itu pada malam hari. Desi, yang kini terobsesi untuk mengungkap kebenaran yang mengancam rumah tangganya, memilih yang terakhir. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri wujud asli dari teror yang menghantui hidupnya. Ia tidak akan lari sebelum ia tahu persis apa yang ia lawan. Setelah menemukan bukti fisik di lorong, di bagian 10, Desi tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia tahu malam berikutnya akan menjadi klimaks dari semua teror yang ia kumpulkan. Malam itu, Rio pulang kerja lebih larut dan langsung tertidur lelap. Desi, dengan tisu bukti di saku piyamanya, memaksakan diri untuk tetap terjaga. Tepat pukul 2 dini hari, kontrakan C7 tiba-tiba diselimuti oleh dingin yang menusuk dan ekstrim. Dingin itu begitu intens, seolah-olah mereka sedang tidur di dalam freezer. Tubuh Rio bergidik, tetapi ia tidak terbangun. Desi menggigil hebat. Bersamaan dengan itu,
Aroma amis dan cuka yang familiar menyeruak, kali ini begitu kuat hingga membuat Desi mual. Bau itu terasa dekat, sangat dekat, seolah-olah sumbernya berada tepat di luar pintu kontrakan. Desi merangkak perlahan dari tempat tidur, mendekati jendela. Ia mengintip melalui celah tirai yang ia tarik sedikit. Di luar gelap gulita, tetapi Desi bisa melihat samar-samar. Ia tidak melihat Ibu Haji. Namun, ia mendengar suara. Suara itu adalah kombinasi aneh antara desisan ular dan napas berat, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan berlendir sedang bergerak lambat di luar. Suara itu disertai dengan bunyi slurp yang menjijikan, seperti ada sesuatu yang mengisap dengan paksa. Lalu, Desi mendengar suara yang membuatnya hampir berteriak, suara mendesak-desak yang keras dari atap seng kontrakan mereka. Disusul dengan bunyi gesekan, seolah-olah ada cengkraman kuku yang tajam menggaruk permukaan seng. Suara itu bergerak perlahan dari satu sisi atap ke sisi lain, berhenti tepat di atas kamar tidur mereka, di atas kepala Desi dan Rio. Desi terdiam membatu. Ia tidak bisa bergerak. Ia memejamkan mata, memeluk Rio yang masih pulas, dan berdoa dalam hati. Ia sadar betul, makhluk yang berburu itu kini sedang mengintai mereka, berada hanya beberapa sentimeter di atas kepala mereka. Ini adalah kontak terdekat dan paling fisik yang pernah ia alami. Tiba-tiba, suara di atap berhenti. Keheningan yang tiba-tiba ini justru lebih menakutkan. Desi membuka mata perlahan. Ia mendengar suara bisikan yang sangat lembut, terdengar seperti suara wanita yang memanggil namanya dengan nada memelas, seolah mengenalinya dan ingin membujuknya. Desi, Desi, keluar, nak. Kau masih lemah, biarkan aku memberimu kekuatan. Panggilan itu membuat bulu kuduk Desi berdiri. Suara itu bukan suara Ibu Haji, tetapi nadanya memiliki kemiripan yang mengganggu, seperti suara Ibu Haji yang dipelintir atau dilemahkan oleh suatu kekuatan. Panggilan itu adalah panggilan jiwa yang ingin memikatnya untuk membuka pintu. Desi tahu, ia tidak boleh merespons. Ia menancapkan kukunya ke lengan Rio, berharap ia terbangun, tetapi Rio hanya menggeliat kecil karena terlelap terlalu dalam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, suara bisikan itu menghilang. Ia diikuti oleh kepakan sayap yang sangat cepat dan berat, kali ini menjauh ke arah yang berlawanan dari rumah Ibu Haji, seolah-olah makhluk itu terbang membawa mangsanya yang baru. Bau amis dan cuka pun menghilang bersamanya, dan suhu di dalam kontrakan kembali normal. Desi akhirnya ambruk, menangis tanpa suara. Teror malam ini adalah konfirmasi mutlak, ada makhluk mengerikan yang berburu, dan makhluk itu tahu namanya. Ia yakin, makhluk itu berasal dari Ibu Haji atau ia adalah Ibu Haji itu sendiri dalam wujud yang lain. Desi tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rasa takutnya kini telah melampaui rasa takut kehilangan pekerjaan. Ia harus bertindak. Malam berikutnya, ia harus melihat proses kembalinya makhluk itu ke kamar terlarang. Suara piring tembikar yang pecah di lorong sunyi itu adalah teriakan yang mematikan. Ibu Haji Hadijah, yang sesaat lalu terlihat kuyu dan hampir tak bernyawa, kini menoleh. Mata cekungnya memancarkan kobaran api merah, seolah ia baru saja disuntik dengan energi jahat yang tak terhingga. Meskipun tubuhnya rentan karena baru saja menyelesaikan ritual pemisahan, amarah karena tertangkap basah memberi Ibu Haji kekuatan yang mengerikan. Desi. Raungan Ibu Haji itu bukan raungan manusia, melainkan perpaduan antara suara wanita tua yang parau dan desisan binatang buas. Desi tidak menunggu. Dengan semua energi yang tersisa, ia berbalik dan berlari. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan dan teror yang mengejarnya.
Ia menyentakkan pintu samping yang menuju halaman belakang hingga terbuka. Tidak peduli suara benturan itu akan membangunkan seluruh kompleks kontrakan. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau sudah tahu. Kau harus tinggal di sini. Desi melompat melintasi semak-semak, kakinya tersandung batu dan galian bekas ritual. Ia sempat menoleh ke belakang, dan pemandangan itu hampir membuatnya jatuh pingsan. Ibu Haji, yang masih tanpa busana, berdiri di ambang pintu samping. Tubuhnya yang kurus dan penuh lebam itu memancarkan aura hitam, dan rambutnya yang lepek dan berminyak terlihat memanjang, bergerak-gerak seperti tentakel di kegelapan. Desi tahu, meskipun Ibu Haji terlihat lemah, aura gaib di sekitarnya sangat kuat. Dia adalah bahaya yang nyata. Desi berlari sekuat tenaga menuju kontrakan C7. Ia mendobrak pintu dan langsung menyentakkan Rio yang masih tertidur pulas. Rio, bangun. Kita harus pergi. Sekarang, jerit Desi, suaranya tercekat. Rio, yang biasanya sulit dibangunkan, kini terkejut oleh kepanikan Desi yang ekstrim dan napas Desi yang tersengal. Ia setengah sadar duduk di kasur, bingung. Ada apa, Des? Kamu kenapa? Bau apa ini? Tanyanya, mencium bau amis dan cuka yang kini memenuhi kontrakan. Tidak ada waktu. Ibu Haji. Dia bukan manusia. Dia kuyang. Dia akan membunuh kita. Desi menarik Rio, memaksa pria itu untuk bangkit. Pada saat yang sama, Desi mendengar suara langkah kaki yang kaku dan terseret di lorong luar. Langkah kaki itu pelan, tetapi setiap langkahnya terasa seperti palu yang menghantam gendang telinga Desi. Rio, ambil kunci. Ambil jaketmu. Kita harus lari ke mobil sekarang. Desi berhasil membuat Rio meraih kunci mobil dan menariknya keluar melalui pintu. Saat Desi dan Rio keluar dari kontrakan, mereka melihat sosok itu. Ibu Haji kini sudah mengenakan jubah hitam, tetapi gerakannya masih kaku dan mengerikan. Ibu Haji berdiri di ujung lorong, menghalangi jalan mereka. Di tangannya, ia memegang tasbihnya yang kini tampak berkilauan merah di bawah cahaya bulan. Kembalilah ke dalam, Desi. Kau tidak bisa lari dari takdirmu di rumah ini. Kau dan suamimu akan menjadi penjaga rumah ini selamanya, seru Ibu Haji, suaranya melengking tajam. Rio, yang semula skeptis, kini melihat dengan mata kepala sendiri tatapan mata dan penampilan Ibu Haji yang tidak wajar. Rio menyadari bahwa ini bukanlah gila atau halusinasi. Ini adalah bahaya supernatural yang nyata. Lari, Des. Ke mobil. Rio menarik Desi, dan mereka berdua berlari ke arah gerbang utama kontrakan yang terbuat dari besi. Ibu Haji tidak bisa mengejar mereka dengan cepat, karena tubuhnya masih ditarik kembali oleh kelelahan ritual. Namun, ia mengangkat tasbih di tangannya dan mulai menggumamkan mantera dengan suara keras. Tiba-tiba, gerbang besi yang biasanya terbuka itu tertutup sendiri dengan bunyi dentuman keras. Rio menabrak gerbang itu dan berbalik panik. Terkunci. Kuncinya hilang. Bukan kunci, Rio. Itu dia. Desi menunjuk ke atas gerbang. Di atas gerbang besi itu, Desi melihat bayangan hitam yang sangat besar melayang. Itu adalah entitas yang ia lihat di kamar terlarang, sosok kuyang yang tidak memiliki tubuh, yang kini melindungi gerbang. Rio panik dan segera melihat ke sekeliling. Di kejauhan, Ibu Haji tertawa melengking, tawa yang menusuk telinga dan memuat kepuasan yang dingin. Kau pikir kau bisa lolos? Tidak ada yang lolos dari rumah ini. Rio teringat, di samping gerbang itu, ada celah kecil di mana tukang pos biasa menyelipkan surat.
Rio berteriak kepada Desi, "Celah itu, Des. Lewat celah itu, aku akan coba mendobraknya." Rio menendang gerbang besi itu dengan sekuat tenaga, sementara Desi merangkak masuk melalui celah sempit di samping gerbang. Ia harus merobek bajunya, tetapi ia tidak peduli. Tepat saat kepala Desi berhasil melewati celah, ia mendengar suara gemuruh keras di belakangnya, dan ia melihat Rio roboh, dipukul oleh sebatang kayu besar yang tiba-tiba melayang dari halaman Ibu Haji. Desi menarik Rio dengan sisa tenaga yang ia miliki. Pria itu kesakitan, tetapi berhasil merangkak keluar dari celah. Tepat pada saat mereka berdua berada di luar gerbang, Ibu Haji menjeritkan mantera yang paling keras. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka berlari dan lari, meninggalkan kunci mobil mereka di dalam kompleks, meninggalkan semua barang mereka. Mereka berlari hingga menemukan masjid terdekat di pinggir jalan raya, di mana azan subuh mulai berkumandang. Saat azan berkumandang, Desi dan Rio, dengan tubuh gemetar dan menangis, duduk bersandar di dinding masjid. Bau cuka dan amis darah akhirnya menghilang, digantikan oleh aroma kesegaran subuh dan ketenangan azan. Mereka selamat. Beberapa hari kemudian, Desi dan Rio meninggalkan kota itu sepenuhnya, tidak pernah berani kembali untuk mengambil sisa harta mereka. Mereka tahu bahwa rumah kontrakan itu, yang seharusnya menjadi awal baru, ternyata adalah pintu gerbang menuju neraka gaib yang dikendalikan oleh sang majikan, Ibu Haji Hadijah, wanita kuyang yang haus tumbal. Desi akhirnya mengerti, teror terbesarnya bukanlah kemiskinan atau KDRT, tetapi rahasia gelap yang disembunyikan di balik kemewahan dan kesalehan palsu. 3 tahun berlalu. Desi dan Rio kini tinggal di kota yang jauh, memulai hidup baru. Rio bekerja di pabrik yang lebih baik, dan Desi memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, terlalu takut untuk bekerja di rumah orang lain lagi. Mereka tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang kuyang yang mereka temui. Suatu hari, Rio menemukan berita lama dari internet. Sebuah kompleks perumahan yang dulu pernah mereka tinggali, kini terbengkalai. Ibu Haji Hadijah telah menghilang secara misterius setahun setelah Desi dan Rio melarikan diri. Rumah mewah itu kini kosong. Meskipun Ibu Haji pergi, kontrakan dan kos-kosan di sana tetap tidak terisi. Setiap penyewa baru yang mencoba tinggal, pasti akan pindah dalam waktu kurang dari seminggu, mengeluh tentang bau amis, dingin yang menusuk, dan suara tawa melengking di malam hari. Kompleks itu kini dikenal sebagai Kompleks Angker Seribu Tawa, sebuah monumen bisu atas ilmu hitam, keserakahan, dan teror yang pernah dialami Desi di sana. Desi melihat ke jendela, memeluk Rio yang duduk di sebelahnya. Mereka kehilangan semua harta benda mereka, tetapi mereka mendapatkan kembali kehidupan mereka, dan yang lebih penting, mereka mendapatkan kembali kepercayaan mereka satu sama lain. Rio tidak lagi meragukan Desi. Mereka selamat karena cinta dan tekad Desi untuk mengungkap kebenaran, seburuk apapun itu.